Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi untuk perkuliahan online pada kesempatan kali ini, Chronic Pain Management. Oke, nyeri merupakan salah satu gejala yang sering dialami oleh pasien paliatif. Nah, gejala nyeri menimbulkan rasa yang tidak nyaman, ya, sehingga mengganggu kehidupan pasien secara keseluruhan. Dan bila tidak teratasi dengan memadai, dengan baik, dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup pasien. Nah, di dalam pasien-pasien yang mengalami penyakit terminal, ya, atau pasien-pasien paliatif, ini nyeri ini biasanya tinggi, ya, prevalensinya, ya, bahkan sekitar lebih dari 50% pasien kanker ataupun non-kanker ini biasanya menderita gejala nyeri, dan bahkan bisa sampai 70% pasien, keseluruhan pasien baik kanker maupun non-kanker mengalami gejala nyeri. Nah, ini menjadi concern bagi tenaga kesehatan. Nah, prevalensi gejala nyeri pada kasus kanker, kemudian ada chronic heart failure, kemudian COPD, ada neurodegenerative PC. Nah, ini beberapa gejala, ada fatigue, kemudian ada pain, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi. Nah, di banyak kasus, ya, ini penyebab nyeri bisa sampai 70%. Nah, definisi dan klasifikasi dari nyeri. Menurut International Association for the Study of Pain, nyeri ini didefinisikan sebagai pengalaman sensoris dan emosional yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan atau potensial akan menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi nyeri ini tidak hanya jaringannya sudah mengalami kerusakan baru nyeri, tetapi mereka yang jaringannya belum nyeri tapi sudah ada potensial menyebabkan rusaknya jaringan, ini seseorang bisa mengalami nyeri. Nah, akan tetapi ini merupakan pengalaman sensoris dan emosional, sehingga setiap orang tingkat nyerinya berbeda-beda. Dari definisi terlihat betapa pentingnya faktor psikis. Ya, jadi faktor emosi, ya, ketika emosinya berubah, ya, buruk, ya, maka tingkat nyerinya juga akan semakin tinggi. Tetapi ketika faktor psikisnya itu bagus, maka tingkat nyerinya biasanya juga semakin rendah. Nah, timbulnya rasa nyeri, ya, tidak hanya sekedar sebagai proses sensorik saja, ya, tetapi merupakan persepsi yang kompleks yang melibatkan fungsi kognitif, emosional, dan daya ingat. Jadi, riwayat sebelumnya atau pengalaman tentang nyerinya ini juga sangat mempengaruhi tingkat nyeri pasien. Kemudian emosi juga, gitu ya, dan persepsi ini juga berpengaruh. Nah, ini saya tidak akan membahas secara lebih panjang karena sudah pernah dibahas di semester-semester awal terkait dengan gangguan kebutuhan nyeri. Tapi kita fokus ke nyeri kronis, ya, pada pasien paliatif. Kita lanjut. Nyeri dapat dibagi atas nyeri nosiseptif, ya, dan nyeri non-nosiseptik. Nah, nyeri nosiseptik adalah nyeri yang disebabkan oleh aktivitas nosireseptor baik dalam serabut
alfa delta maupun serabut C ya oleh stimulus-stimulus mekanis termal maupun kimiawi. Ini saya terangkan sedikit saja. Kemudian terkait dengan nyeri nociceptik, ya, untuk merefresh kembali, nyeri nociceptik dapat dibagi atas nyeri somatik dan nyeri visceral. Ya, dan nyeri somatik bersifat tumpul. Ya, biasanya lokasinya jelas berhubungan dengan lesi. Ya, dan nyeri somatik ya adalah nyeri muskuloskeletal, nyeri artritis, ya, nyeri pasca bedah, dan nyeri-nyeri metastasis. Ya. Nah, kemudian untuk nyeri visceral ini berhubungan dengan distensi organ yang berongga. Nah, lokasinya biasanya sulit dideskripsi, ya tidak ada titik nyerinya karena biasanya menyebar, ya, dan sifatnya dalam. Nah, kemudian nyeri ini biasanya berhubungan dengan gejala-gejala otonom seperti nausi, kemudian ada vomitus, ada diaforesis. Nah, ini tadi sudah saya katakan bahwa pada nyeri-nyeri visceral ini disertai penjalaran. Nah, nyeri secara neurofisiologi, nyeri dapat dibagi atas nyeri nociceptik dan nyeri non-nociceptik. Nah, nyeri non-nociceptik tidak berhubungan dengan nociceptor, ya, yang dapat dibagi atas nyeri neuropatik dan nyeri psikogenik. Nah, nyeri neuropatik disebabkan oleh trauma, ya, misal iritasi saraf, ya. Nah, seperti neuralgia trigeminal atau neuralgia pasca herpetik, ya, atau neuropati perifer. Kemudian ini terkait dengan nyeri psikogenik. Ya, nyeri psikogenik adalah nyeri yang tidak berhubungan dengan nyeri nociceptik maupun nyeri neuropatik dan disertai dengan gejala-gejala psikis yang nyata. Ya, seringkali disebut juga sebagai nyeri somatoform, ya, nyeri idiopatik, nyeri atipikal. Secara psikofisiopatologis, nyeri psikogenik dapat langsung berhubungan dengan pusat persepsi nyeri tanpa melalui jalur normal pada umumnya. Selanjutnya, terkait dengan nyeri kronis. Apa itu nyeri kronis? Nyeri kronis adalah nyeri yang bertahan selama minimum 6 bulan. Pada nyeri kronis, tanda-tanda dan gejala klinis sering tidak khas. Ya, demikian juga pada pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Nah, kemudian kita bahas terkait dengan nyeri maligna. Kenapa ini kita bahas? Karena pada pasien paliatif, ya, pada awalnya paliatif care ini ditujukan pada pasien yang mengalami kanker. Nah, kanker ini menyebabkan gejala nyeri. Nah, kita fokus ya ke nyeri maligna. Nyeri maligna atau nyeri kanker, ya, atau nyeri paliatif ini umumnya adalah nyeri kronis. Namun seringkali kombinasi dari akut dan kronis karena di awal-awal biasanya juga mengalami nyeri. Kemudian klasifikasi nyeri ini masih banyak ya, tapi untuk membantu menegakkan diagnosis, penyebab serta pengobatan misalkan nyeri psikogenik, maka eksplorasi dan evaluasi stresor psikososial. Mencari gejala kecemasan dan depresi ini bisa menjadi acuan, ya, bisa sangat membantu ya untuk menentukan pengobatan. Lanjut, bagaimana fisiologi dan anatomi nyeri secara umum? Ya, jadi adanya ancaman atau luka atau kerusakan jaringan atau mungkin peradangan akibat penyakit ini akan menyebabkan pelepasan zat kimia. Contoh ada histamin atau serotonin, bradikinin, prostaglandin, ada substansi P, ya, dan lain-lain. Nah, ini mediator, ya. Jadi mediator ini ya secara sendiri-sendiri bisa sendiri atau secara bersama-sama merangsang nociceptor yang merupakan reseptor nyeri nociceptik. Nah, stimulasi nociceptor kemudian diikuti proses transduksi. Apa itu proses transduksi? Yaitu pengalihan stimulus menjadi proses neural yang nanti akan diteruskan sepanjang serabut saraf eferen ke ganglion radix dorsalis, medula spinalis. Nah, tempat sinyal rasa sakit mulai diproses. Nah, pada tingkat medula, ya,
terutama pada radix dorsalis terjadi modulasi baik eksitasi maupun inhibisi impuls-impuls yang masuk. Nah, dan nantinya ditransmisikan ke korteks menghasilkan rasa nyeri. Nah, persepsi nyeri ini melalui rangsang nociceptor yang disebut nociception. Selanjutnya, untuk kemudian ya melalui jalur monosinaptik serabut spinothalamics ya menuju ke korteks somatosensoris yang nantinya akan mendeskripsikan nyeri terutama lokasi di mana lokasi nyeri dan intensitas dari nyeri tersebut. Melalui jalur polisinaps ya terjadi pada segmen-segmen medula spinalis. Ini terdapat pula sinaps dengan serabut saraf otonom di thoracolumbar yang nantinya akan berhubungan dengan aktivitas sistem saraf otonom yang menyertai nyeri. Nah, ini menyebabkan ya. Jadi ini bisa menjelaskan ya terkait dengan gejala-gejala ketidakseimbangan aktivitas susunan saraf otonom akibat gangguan psikis ataupun emosi yang dapat menyertai dan memperberat nyeri pasien. Oke, kemudian transmisi polisinaps ke korteks frontalis yang melibatkan komponen afektif ini nantinya bisa menimbulkan gejala-gejala psikis dan gangguan emosi. Nah, dan sebaliknya gangguan psikis, emosi, dan afektif juga dapat menurunkan nilai ambang nyeri. Nah, selain memberikan cabang pada tingkat-tingkat medula, biasanya impuls nociceptik juga pada pons dan midbrain bercabang pada perjalanan selanjutnya menuju ke korteks dan berakhir di gyrus postcentralis. Nah, sehingga nanti bisa menyebabkan menghasilkan rasa nyeri. Nah, bagaimana penilaian gejala nyeri? Penilaian gejala nyeri ada yang sudah kita kenal ada PQRST ya. Jadi ada P paliatif, ada Q quality, ada R itu regio, ada S itu severity scale ya. Kemudian T itu adalah time. Nah, kalau di sini bisa juga P itu paliatif atau penyebab nyeri, Q quality atau kualitas, R itu regio atau lokasi dan penyebaran nyeri, atau S-nya ini subjektif ya, deskripsi oleh pasien mengenai tingkat nyerinya. Ya, atau tadi severity scale. Kemudian T itu adalah temporal atau time, periode waktu. Kemudian ada yang mengatakan melalui dari OPQRST gitu ya. Ada yang OPQRS ya, bahkan ada OPQRST-UV ya. Oke, yang mana saja. Tapi yang perlu kita ingat ya bahwa pengajian nyeri, terutama nyeri-nyeri kronis ini tidak segampang atau secepat itu. Ya. Jadi banyak yang harus ditanyakan. Contoh ini pada OPQRS. Ya. Jadi O-nya itu onset. Ya, ini nyeri kapan terjadinya nyeri. Kemudian P-nya itu provokatif atau apa yang menyebabkan memperburuk atau bisa meringankan nyerinya. Ya, kemudian bagaimana posisinya ya yang menyebabkan nyeri, kemudian kualitasnya dan lain sebagainya. Atau yang pakai Caldera ini pakai bagaimana karakteristiknya, kemudian onset dan lain sebagainya. Tapi yang jelas ini dari kesimpulan ya terkait dengan PQRST, saya biasanya menggunakan PQRST. P itu adalah paliatif. Apa yang bisa ditanyakan untuk P? P itu adalah kita bisa tanya penyebabnya apa? Apa yang menyebabkan nyeri? Kemudian apa yang memicu nyeri itu muncul? Ya, ada yang menjadi penyebab, ada yang menjadi pemicu. Apa yang membedakan penyebab dan pemicu? Kalau contoh pada kasus pasien post-op. Pasien post-op yang menjadi penyebab adalah luka bekas operasi. Yang menjadi pemicu, misalkan jika bergerak, nyerinya muncul. Itu adalah pemicu. Kemudian P juga bisa ditanyakan apa yang menyebabkan nyeri itu hilang atau muncul, atau apa yang menyebabkan nyeri bertambah atau berkurang. Itu juga bisa masuk ke P. Kemudian Q
Q adalah quality, ya, saya kira sama, kualitas nyeri pasien. Kemudian R adalah regio, di mana lokasinya atau penyebarannya. Kemudian S, ya, severity scale, itu berapa skala nyerinya. Kemudian T itu time. Time itu bisa mulai nyeri. Kalau sekarang ada yang pakai O, ya, onset, itu sebenarnya masuk ke T kalau pada penilaian TQRST. Ya, T itu bisa kapan awal mulai nyeri. Kemudian nyerinya pada saat kapan? Apakah pada pagi hari, siang hari, atau malam hari, atau misalkan nyerinya pada saat jam berapa? Ya, kalau misalkan jam 6 atau jam 8, ya. Dan juga lamanya nyeri. Ya, oh nyerinya jam 8 dari jam 8 sampai jam 10 ya. Durasi nyerinya itu juga masuk ke time. Nah, ini yang saya simpulkan dari beberapa referensi yang saya gunakan untuk mengkaji nyeri. Kemudian, ya ini jadi ada yang pakai yang lain ya dari paliatif dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, ini bagaimana penilaian intensitas nyeri ya dari yang tidak nyeri sampai sangat nyeri atau dari skala 0 sampai skala 10 ya atau dengan cara apa namanya dengan tingkat ya atau dengan tingkatan misalkan tidak nyeri, nyeri ringan, nyeri sedang, nyeri berat, sangat berat gitu ya. Kemudian atau kalau pada anak-anak ya bisa dengan raut muka atau raut wajah. Nah, ini tata laksanaan dari nyeri paliatif. Nah, untuk farmakologi ya ada beberapa dengan obat-obat seperti acetaminophen, kemudian termasuk obat-obat non-steroid anti-inflamasi drugs, kemudian ada obat-obat opioid lemah atau opioid kuat dan lain sebagainya tergantung dari seberapa berat nyeri. Kemudian untuk non farmakologi bisa dengan menggunakan psikoterapi dengan relaksasi, latihan fisik, akupuntur, terapi musik, dan lain sebagainya. Ya, tetapi untuk tata laksanaan yang lain, ya, untuk intervensi bisa dengan operasi, kemoterapi, radiasi, dan intervensi saraf. Kemudian prinsip penata laksanaan nyeri. Ini yang pertama jangan terlambat mengevaluasi dan mengelola nyeri. Yang kedua, nyeri yang tidak terkelola ini merubah sistem saraf secara permanen akan menambah beratnya nyeri. Kemudian usahakan secara peroral ya gunakan analgesik sesuai derajat nyeri, berikan analgesik sesuai durasi kerja, kelola penyebab dasarnya dan lakukan titrasi secara periodik dan edukasi pasien dan keluarga pasien. Selanjutnya, nah ini untuk tahapan yang dengan menggunakan obat-obatan ya mulai dari yang nyeri ringan, sedang sampai berat. Nah, ini obat-obatan yang bisa dipakai. Ini terkait dengan jurnal terkait kanker nyeri karena kanker pada orang dewasa. Selanjutnya, nah ini rekomendasi penggunaan opioid pada pasien dengan kelainan ginjal dan hati. Ya, ada pemberian fentanyl. Fentanyl ini sering dipakai pada saat tindakan operasi mayor atau general anestesi. Nah, kemudian tramadol ini biasanya juga masuk di general anestesi biasanya untuk maintenance nyerinya. Kemudian tata laksanaannya yang lain terkait dengan kasus nyeri paliatif, ya ini biasanya bahkan bisa sampai 80-90% ya nyeri kasus paliatif dapat tertangani dengan analgesi konvensional, ya berdasarkan prinsip dari WHO. Kemudian intervensi ya yang lebih lanjut dapat dipertimbangkan sebagai langkah selanjutnya.
Selanjutnya untuk prosedur ablatif ya atau destruksi neuron dengan rasio resiko manfaat yang sempit ya sebaiknya ditunda. Jadi ketika manfaatnya sedikit ya banyak resikonya ya maka ditunda untuk prosedur ablatif. Nah, beberapa prosedur seperti blok plexus ya ini pada pasien kanker pankreas ini bisa memberikan manfaat yang lebih besar. Kemudian komplikasi neurologis ini akibat neurolisis yang bisa muncul. Contohnya adalah hilangnya fungsi motorik permanen, parestesia, dan distesia. Nah, kemudian, untuk tata laksana non farmakologi ada TENS, ya, ada fisioterapi, akupuntur, dan berbagai jenis psikoterapi. Terapi relaksasi, terapi spiritual, terapi psikososial, dan kultural. Nah, ini biasanya mampu mengurangi gejala psikis dan somatik. Dapat mengurangi emosi negatif, depresi, atau ansietas yang dapat memperberat nyeri. Oke, itu saja untuk tugasnya. Perkuliahannya sudah selesai. Saya kira itu saja. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.